Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Akina Fratilova, NIM 10 dari kelompok 1 akan meresum dari makalah kelompok 4. Ya, ini saya mendapatkan mengenai redaksi dan terjemah ayat dan hadis. Nah, di sini terdapat ayat-ayat Al-Quran tentang entrepreneurship dan strategi bisnis Islam. Jadi pertama pada surat Al-Quraisy itu yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi mereka makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi intinya itu dari surat Al-Quraisy ini memerintahkan untuk menyembah Tuhan yang telah memberikan seluruh kenikmatan, yaitu Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dhulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi intinya dari surat An-Nisa ayat 29 ini, jika bisa saya simpulkan, itu maksudnya adalah janganlah kita menjadi orang yang batil, janganlah kita menjadi orang yang zalim, yang memakan harta dari yang bukan hak milik kita, dan janganlah saling bunuh-membunuh. Selanjutnya ada surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Jadi intinya dari surat Al-Hujurat ini menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk jangan saling bermusuhan. Jika ada yang bermusuhan, maka damaikanlah mereka, jangan sampai berselisih. Selanjutnya ini hadis mengenai entrepreneurship. Saya akan ambil salah satu dari makalah kelompok 4, yaitu ini, hadis tentang kecintaan Allah terhadap orang yang berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. An Asibni Ubaidillah an Salim an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mu'mininal muhtaraf, yang artinya dari Hashim ibnu Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jadi kandungan semua ayat dan hadis yang telah saya sebutkan tadi yang terdapat dalam makalah kelompok 4 yang mana judulnya itu entrepreneurship dan strategi bisnis Islam. Jadi pada intinya itu yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah strategi atau strategi bisnis yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi entrepreneurship dan strategi bisnis Islam, jadi itu dari ayat-ayat dan hadis tersebut saya bisa simpulkan bahwa yang dibahas dalam makalah 4 ini mengenai entrepreneurship dan strategi bisnis Islam, bahwa entrepreneurship dan strategi bisnis Islam ini saling berkesinambungan. Entrepreneurship yang dimaksudkan di sini adalah entrepreneurship yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan begitu pun juga dengan strategi bisnisnya itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, yang mana tadi sudah terdapat dalam makalah 4 ini. Sebelumnya mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kotrunada Ramawati, NIM 19502101. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 4 yang bertema entrepreneurship dan strategi bisnis Islam. B. Kata kunci, ayat, hadis, dan maknanya. Hadis tentang kecintaan Allah terhadap orang yang berkarya. Kata kunci dari hadis riwayat Baihaqi adalah kerja keras.
Bekerja keras bernilai ibadah dan mendapat pahala apabila dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan tuntutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Bekerja keras dengan etos kerja Islam maksudnya bekerja dengan yang didasari budaya kerja Islami yang bertumpu pada akhlakul karimah. Ciri orang yang bekerja dengan etos kerja Islami nampak pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti leadership, menghargai waktu, ikhlas, jujur, berkomitmen, dan istiqomah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Wahidatul Martavioni, NIM 19502100027. Di sini saya sebagai kelompok presum dari kelompok 4 yang temanya entrepreneurship dan strategi bisnis Islam. Sebelumnya saya dari kelompok 1. Ringkasan yang pertama yaitu C. Asbabun nuzul atau asyab al-wurud atau kapan dan peristiwa. Asbabun nuzul surat Al-Quraisy. Sebagian mufassirin menjelaskan surat Quraisy ini diturunkan Allah untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah. Salah satunya adalah nikmat keamanan yang pada surat Al-Fil diterangkan kebinasaan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Yang kedua yaitu Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 29. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan karena masyarakat Muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah, dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Yang ketiga yaitu Asbabun Nuzul surah Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat menjelaskan tentang berbagai macam persoalan, salah satunya terdapat di ayat 10. Ayat ini menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan persatuan umat muslim. Dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa umat muslim satu dengan yang lainnya merupakan saudara dan harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya di sini sebagai kelompok presum materi dari kelompok 4 yang membahas tentang entrepreneurship dan strategi bisnis Islam. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Quraisy. Quran Surat Al-Quraisy menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian menjadi pedagang. Mereka berpergian dengan tujuan untuk berniaga, dan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup di Makkah dan juga untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan dari suku tersebut. Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu sebagai pemilik Ka'bah. Terhadap rezeki yang diterima, mereka juga harus mensyukurinya dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29. Larangan untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil. Cara yang batil di sini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian kita diperbolehkan untuk berdagang atas dasar suka sama suka, yaitu dengan adanya akad atau kesepakatan. Kemudian larangan untuk membunuh diri sendiri atau melakukan percobaan untuk bunuh diri. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang mukmin terikat dengan persaudaraan, yaitu persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin yang lainnya untuk mendamaikan, terutama pemimpin kaum muslimin. Selanjutnya adalah orang-orang mukmin harus menjadi
takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai atau kelompok yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Ayat ini juga mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah. Kemudian hadis. Hadis yang pertama, seorang wirausahawan atau entrepreneurship yang harus mempunyai berkarya dan berinovasi yang tinggi. Seorang entrepreneurship harus mempunyai ide yang kreatif yang nantinya mampu menangkap dan menciptakan peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan, sehingga ia tidak perlu khawatir akan kehabisan pada lahan bisnisnya. Hadis yang kedua, etika dalam bekerja dijaga, seperti yang tercantum pada hadis, carilah kebutuhan hidup dengan senantiasa menjaga harga diri. Sesungguhnya, segala persoalan itu berjalan menurut ketentuan. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abdullah bin Basri. Hadis yang terakhir atau hadis ketiga yaitu, dengan berwirausaha, kita bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki dan bisa berkarya tanpa henti untuk menciptakan kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Juga bisa memanfaatkan peluang yang ada agar mencapai keuntungan yang optimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang kuat dan mau berusaha serta mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Yang berikutnya poin E, kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Di sini yang pertama yaitu Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Nilai yang terkandung adalah kita diperintahkan untuk selalu bersyukur dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan makanan dan mengamankan manusia dari rasa ketakutan. Rezeki yang lapang dan keamanan adalah nikmat dunia terbesar yang mengharuskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya yaitu memperlihatkan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus selalu bersyukur dan kewajiban beribadah serta senantiasa bersyukur. Yang kedua yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nilai yang terkandung adalah penjelasan tentang konteks halal dan haram suatu harta serta larangan bunuh diri ataupun membunuh orang mukmin lainnya. Hikmahnya yaitu manusia dilarang melakukan perekonomian yang haram, jual beli harus sesuai syariat Islam, dan menuntut kita tidak boleh bunuh diri ataupun membunuh orang mukmin lainnya. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nilai yang terkandung adalah kita harus mendamaikan saudara atau orang mukmin lainnya jika ada pertikaian, selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hikmah yang dapat kita petik yaitu mengetahui betapa indahnya kerukunan, selalu tolong menolong dalam kebaikan, dan turut menjaga kedamaian dan kerukunan antar sesama.